warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu serta teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Dewi Lebia Kartika Manalu dengan NIM 13026255055. Mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan section 15.2 yaitu line integral. Di sini ada learning objektifnya, yaitu setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep line integral, menghitung line integral, memahami line integral with respect to x, y, z, lalu menjelaskan word as I line integral, dan terakhir menyelesaikan piecewise smooth curves. Kita masuk ke materi pertama untuk penjelasan. Sebelum masuk ke materi, sini ada pertanyaan, mengapa perlu line integral? Jadi, sini aku mengajak teman-teman mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari nih. Jadi, pada kalkulus sebelumnya kita sudah mengenal beberapa jenis integral, yaitu integral satu variabel yang digunakan untuk menghitung luas daerah atau menjumlahkan suatu besaran pada sebuah interval. Lalu selanjutnya kita mempelajari integral lipat 2 untuk menghitung besaran pada suatu daerah 2 dimensi. Lalu kemudian kita mengenal integral lipat 3 untuk menghitung besaran pada suatu volume di ruang 3 dimensi. Sekarang aku mengajukan satu pertanyaan, yaitu apakah sebuah permasalahan dapat diselesaikan menggunakan integral biasa? Jawabannya tentu tidak ya. Coba kita bayangkan sebuah kawat yang dibengkokkan membentuk suatu kurva. Misalnya kawat tersebut berbentuk setengah lingkaran atau spiral. Di setiap titik kawat ada massa jenisnya yang berbeda-beda. Ada bagian yang lebih padat dan ada bagian yang lebih ringan. Pertanyaannya, bagaimana cara menghitung massa seluruh kawat tersebut? Kalau massa jenisnya konstan, tentu kita bisa menggunakan rumus massa sama dengan massa jenis dikali panjang kawat. Namun, bagaimana jika massa jenisnya berubah di setiap titik? Apakah rumus tersebut masih dapat digunakan? Jawabannya tentu tidak. Kita harus menghitung massa setiap bagian kecil kawat, kemudian menjumlahkan seluruh bagian tersebut hingga memperoleh massa total. Nah, kebutuhan inilah yang melahirkan konsep line integral atau integral garis. Pembahasan line integral dengan membangun konsepnya sebenarnya sudah kita pelajari sebelumnya nih, yaitu Riemann sum, di mana aku mengingatkan teman-teman ketika pertama kali mempelajari integral tentu. Pada saat itu, kita membagi suatu interval pada sumbu x menjadi bagian-bagian kecil yang lebarnya dinyatakan dengan delta x. Kemudian, luas setiap persegi panjang kecil dijumlahkan. Ketika jumlah pembagian semakin banyak dan ukuran setiap bagian semakin kecil, nah hasil penjumlahan tersebut akan mendekati luas daerah yang sebenarnya. Nah, konsep yang sama juga akan digunakan pada line integral. Bedanya, sekarang dibagi bukan lagi sebuah interval pada sumbu x, melainkan sebuah kurva. Misalkan, kita memiliki suatu kurva yang diberi nama C. Kurva tersebut kita bagi menjadi banyak potongan kecil. Panjang setiap potongan dinyatakan dengan delta S. Mengapa menggunakan delta S? Karena simbol S menyatakan panjang lintasan atau arc length, sehingga delta S berarti panjang yang sangat kecil pada kurva. Nah, pada setiap potongan kurva itu kita memiliki satu titik sampel. Nah, di mana nilai fungsi pada titik tersebut dikalikan dengan panjang potongan kurva. Secara matematis dituliskan sebagai sigma I sama dengan 1 sampai N, F pada titik P sub I dikali dengan delta S sub I. Rumusnya ada terdapat di gambar yang di bawah ya teman-teman. Nah, mari kita memahami arti rumus tersebut, di mana sigma menunjukkan bahwa kita melakukan penjumlahan. Kemudian P sub I menyatakan titik sampel pada potongan kurva yang ke I, sedangkan delta S sub I adalah panjang potongan kurva tersebut. Jadi, sebenarnya kita sedang menjumlahkan kontribusi setiap bagian kecil sepanjang kurva. Selanjutnya, aku akan menjelaskan bahwa apabila jumlah potongan dibuat semakin banyak sehingga panjang setiap potongan mendekati 0, maka penjumlahan tersebut berubah menjadi suatu integral. Dari sinilah diperoleh definisi line integral, yaitu line integral adalah limit dari penjumlahan Riemann yang digunakan untuk mengakumulasi nilai suatu fungsi skalar di sepanjang sebuah kurva. Nah, di sini terdapat rumusnya, yaitu integral sepanjang kurva C dari fungsi f x, y, z terhadap ds. Nah, sekarang aku akan jelasin setiap simbol yang terdapat di situ, di mana huruf C menunjukkan lintasan atau kurva tempat kita melakukan integrasi. Kemudian F, X, Y, Z merupakan fungsi yang nilainya dapat berubah pada setiap titik di sepanjang kurva. Nah, fungsi ini bisa menyatakan berbagai besaran, misalnya massa jenis linear, suhu, rapat muatan listrik, ataupun besaran skalar lainnya. Sedangkan simbol ds disebut elemen panjang busur. Perlu diperhatikan bahwa ds berbeda dengan dx. Kalau pada integral biasa kita bergerak sepanjang sumbu x, sehingga menggunakan dx. Pada line integral kita mengikuti bentuk kurva, di mana sehingga elemen kecil yang digunakan adalah ds, yaitu elemen panjang lintasan. Sekarang aku mau ngajuin satu pertanyaan lagi nih teman-teman. Menurut teman-teman, apa yang sebenarnya dihasilkan oleh line integral? Jawabannya bergantung pada fungsi yang kita integralkan ya. Misalkan, fungsi tersebut menyatakan massa jenis linear suatu kawat, maka hasil linear integral adalah massa total kawat. Nah, jika fungsi tersebut menyatakan suhu, maka hasilan integral merupakan akumulasi distribusi suhu sepanjang lintasan. Lalu, bagaimana jika fungsi yang kita integralkan selalu bernilai 1? Artinya, f, x, y, z sama dengan 1. Nah, jika nilai fungsi selalu 1, maka line integral menjadi
hasil yang di bawahnya ya teman-teman, panjang kurvanya. Apa artinya? Karena kita hanya menjumlahkan seluruh panjang potongan kecil pada kurva, maka hasil akhirnya adalah panjang total kurva. Dengan kata lain, rumus panjang kurva yang pernah kita pelajari sebelumnya sebenarnya merupakan salah satu bentuk khusus dari line integral. Sampai sini muncul pertanyaan berikutnya. Kalau kurvanya sangat rumit, bagaimana kita dapat menghitung line integralnya? Apakah kita langsung mengintegralkan terhadap kurva tersebut? Jawabannya adalah tidak. Di sini aku akan jelaskan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah parameterisasi kurva. Artinya, setiap koordinat pada kurva dinyatakan sebagai fungsi dari salah satu parameter. Biasanya menggunakan huruf T, misalnya X sama dengan X dan kurung T, Y sama dengan Y dan kurung T, dan Z sama dengan dan kurung Z. Nah, dengan cara ini, seluruh titik pada kurva dapat ditentukan hanya menggunakan satu parameter. Lalu, mengapa langkah ini sangat penting? Karena parameter mengubah persoalan yang semula melibatkan 2 atau 3 variabel menjadi persoalan satu variabel. Nah, akibatnya proses integrasi menjadi jauh lebih sederhana. Nah, setelah kurva berhasil diparameterkan, barulah kita mendapatkan proses penghitungan line integral. Lalu, bagaimana cara menghitungnya? Disinilah kita memasuki pembahasan berikutnya, yaitu evaluating line integral, yaitu langkah-langkah sistematis untuk menghitung line integral menggunakan parameterisasi kurva. Oke, tadi kan kita udah belajar ya, apa yang dimaksud dengan line integral dan mengapa konsep ini sangat diperlukan. Sekarang muncul pertanyaan yang paling penting, yaitu bagaimana cara menghitung line integral tersebut. Kalau tadi kita hanya mengetahui bentuk umumnya, sekarang kita akan belajar bagaimana mengubah bentuk tersebut sehingga dapat dihitung menggunakan line integral biasa. Nah, kembali lagi ke bentuk line integral tadi, teman-teman, sini ada rumusnya ya, yaitu integral sepanjang kurva C dari fungsi f terhadap ds. Nah, mengapa kita tidak langsung menghitung integral ini? Jawabannya adalah karena simbol ds belum diketahui nilainya. Berbeda dengan dx, pada integral satu variabel, nilai ds bergantung pada bentuk kurva yang kita lalui. Oleh karena itu, kita perlu mengubah kurva tersebut ke dalam bentuk yang lebih sederhana terlebih dahulu, yaitu mengubah parameterisasi. Di sini ada gambar ya teman-teman, dimana misalkan sebuah kurva dinyatakan oleh vektor posisi vektor R dari T sama dengan X dari T, Y dari T, dan Z dari T. Artinya, setiap titik pada kurva ditentukan oleh satu parameter, yaitu T. Parameter T berasal pada interval dari A sampai B, di mana parameter T ini berada pada interval dari A sampai B ya teman-teman. Dengan kata lain, ketika nilai T berubah dari A menuju B, titik pada kurva juga bergerak mengikuti lintasan tersebut. Kenapa menggunakan parameter? Karena dengan parameterisasi, persoalan yang semulanya melibatkan 2 atau 3 variabel berubah menjadi hanya satu variabel, yaitu T. Inilah yang membuat proses integrasi menjadi lebih mudah. Lalu, dari mana rumus ds ini berasal? Sekarang kita masuk ke bagian yang sering menjadi pertanyaan, yaitu dari mana rumus ds ini berasal. Bayangkan ada dua titik yang letaknya sangat berdekatan pada kurva. Ketika parameter berubah sebesar dt, maka posisi titik juga berubah. Akibatnya, koordinat x berubah sebesar dx, koordinat y berubah sebesar dx, dan koordinat z berubah sebesar dz. Kalau kita hubungkan, kedua titik tersebut akan terbentuk suatu ruas garis yang sangat pendek. Panjang ruas garis inilah yang disebut ds, yaitu elemen panjang busur. Sekarang coba aku mengingatkan kembali teorema Pythagoras. Pada bidang dua dimensi, panjang sisi miring dapat dihitung menggunakan c sama dengan akar a kuadrat ditambah b kuadrat. Konsep yang sama digunakan di ruang 3 dimensi. Karena terdapat perubahan pada arah x, y, dan z, maka panjang perpindahan kecil tersebut menjadi ds sama dengan akar dx kuadrat ditambah dy kuadrat ditambah dz kuadrat. Nah, di sini ada rumusnya ya teman-teman, bisa dilihat. Jadi sebenarnya rumus ini berasal dari konsep jarak antara dua titik yang sangat berdekatan. Lalu namun kita memiliki satu masalah, yaitu di mana rumus masih terdapat dx, dy, dan dz. Padahal kita ingin mengubah semuanya menjadi mau kita nyatakan dalam parameter t. Bagaimana caranya? Kita menggunakan konsep turunan. Kita tahu bahwa dx sama dengan dx per dt dikali dt, begitu juga dengan dy sama dengan dy per dt dikali dt, dan juga dz sama dengan dz per dt dikali dt. Sekarang ketiga persamaan tersebut kita substitusi ke dalam rumus panjang busur tadi, maka diperoleh ds sama dengan akar dx per dt kuadrat ditambah dy per dt kuadrat ditambah dz per dt kuadrat kali dt. Nah, bagian yang berada di dalam akar sebenarnya merupakan panjang atau magnitudo vektor turunan. Oleh karena itu, ditulis sebagai ds sama dengan besar vektor r aksen dari t dikali dt. Dan sini terdapat rumusnya juga ya teman-teman. Nah, inilah rumus yang nantinya selalu kita gunakan ketika menghitung line integral. Sekarang kita mengetahui bentuk ds, kita tinggal menggantikan ke dalam definisi line integral sehingga diperoleh, di sini ada rumusnya, integral sepanjang kurva c dari f terhadap ds sama dengan integral dari a sampai b f dari x
T, Y dalam kurung T, Z T dikali besar vektor R aksen dari T terhadap dt. Inilah rumus utama pada pembahasan evaluating line integral. Nah, kalau kita rangkum, proses menghitung line integral itu terdiri dari 5 langkah. Yaitu yang pertama adalah parameterisasi kurva. Lalu yang kedua adalah hitung turunan dari vektor posisi sehingga diperoleh R aksen dari T. Lalu langkah ketiganya yaitu hitung besar vektor R aksen dari T karena nilai inilah yang akan menggantikan ds. Lalu yang keempat adalah substitusi yang dimana ubah fungsi f, y, z menjadi fungsi dalam parameter T. Dan terakhir yaitu lakukan proses integrasi terhadap parameter T. Nah, di sini aku ada contoh soal teman-teman, di mana kita akan mencoba menerapkan langkah-langkah tersebut pada satu contoh sederhana ini, yaitu hitunglah integral sepanjang kurva C, lalu x plus y ds. Jika C adalah kurva dengan x sama dengan t, y sama dengan t, dan parameter T berada pada interval dari 0 sampai 1. Nah, karena kurva sudah diberikan dalam bentuk parameter, kita tidak perlu melakukan parameterisasi lagi. Selanjutnya kita mencari turunannya. Nah, di sini aku udah ada cara lengkapnya, teman-teman. Aku akan jelaskan juga. Jadi turunan dari x terhadap t adalah 1, sedangkan turunan dari y terhadap t juga sama dengan 1. Dengan demikian di sini ada rumusnya yaitu ds sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat dt sama dengan akar 2 dt ya teman-teman. Nah, kemudian kita ubah fungsi yang akan diintegralkan. Karena x sama dengan t dan y sama dengan t, maka x plus y sama dengan 2t. Sekarang semua komponen sudah dinyatakan dalam parameter t. Integralnya menjadi integral 0 menuju 1 2t dan kurung akar 2t akar 2 terhadap dt. Nah, konstanta akar 2 dapat dikeluarkan dari integral sehingga diperoleh akar 2 integral 0 menuju 1 2t dt. Integral dari 2t adalah t kuadrat. Kemudian kita substitusi batas atas dan batas bawah. Hasil akhirnya adalah akar 2. Nah, jadi nilai line integral pada contoh ini adalah akar 2. Nah, sampai di sini kita sudah mengetahui ya cara menghitung line integral terhadap panjang busur, yaitu menggunakan ds. Namun ternyata dalam banyak aplikasi, terutama dalam fisika, kita tidak hanya ingin menjumlahkan suatu fungsi skalar sepanjang lintasan. Seringkali kita ingin mengetahui pengaruh suatu gaya terhadap benda yang bergerak. Dalam kasus tersebut, seperti itu, integral tidak lagi dilakukan terhadap ds, melainkan terhadap dx, dy, dan dz. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam line integral with respect to x, y, and z. Nah, kalau pembahasan sebelumnya kita telah mempelajari line integral terhadap panjang busur atau ds, jenis line integral ini digunakan ketika fungsi yang kita integralkan merupakan fungsi skalar, misalnya massa jenis, suhu, atau rapat muatan yang nilainya hanya berupa sebuah bilangan pada setiap titik. Nah, sekarang saya ingin mengajukan pertanyaan lagi nih teman-teman. Bagaimana jika yang kita miliki bukan lagi fungsi akar, tetapi sebuah gaya, misalnya gaya gravitasi, gaya listrik, atau gaya magnet. Gaya yang tidak hanya memiliki besar, tetapi juga memiliki arah. Kalau begitu, apakah kita masih bisa menggunakan line integral terhadap ds? Jawabannya tentu tidak. Mengapa? Karena sebuah benda bergerak arah, gaya juga ikut mengaruhi hasil yang diperoleh. Jadi kita tidak cukup hanya mengetahui panjang lintasan saja, tetapi kita juga harus memperhatikan arah perpindahan benda tersebut. Oleh karena itu, pada bagian ini kita diperkenalkan bentuk line integral yang kedua, yaitu line integral terhadap ds, dy, dan dz. Sebelum melihat rumusnya, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan medan vektor atau vektor field. Teman-teman tentu pernah melihat perakiraan cuaca yang menampilkan arah angin. Pada setiap lokasi terdapat anak panah yang arahnya bisa berbeda-beda. Ada yang mengarah timur, ada yang mengarah utara, dan bahkan ada yang mengarah ke arah barat daya. Di sini teman-teman bisa lihat di sini ada gambar di mana panjang anak panah menunjukkan besar kecepatan angin, sedangkan arah anak panah menunjukkan kemana angin bergerak. Nah, kondisi seperti inilah yang disebut medan vektor. Artinya, pada setiap titik di ruang terdapat suatu besaran yang memiliki besar sekaligus arah. Secara matematis, di sini ada rumusnya medan vektor, yaitu vektor f dari x, y, z sama dengan p dari x, y, z dikali i ditambah x dari x, y, z teman-teman, ditambah q dari x, y, z dikali j ditambah r dari x, y, z dikali k. Nah, sekarang mari kita memahami maknanya. Kalau huruf E menyatakan komponen pada arah sumbu X, sedangkan Q menyatakan komponen gaya pada sumbu Y, sedangkan R menyatakan komponen pada arah sumbu Z. Sementara itu, simbol I, Z, dan K adalah vektor satuan yang menunjukkan arah masing-masing sumbu koordinat. Jadi, medan vektor memberikan informasi lengkap mengenai besar dan arah gaya pada setiap titik. Lalu,
Mengapa pada pembahasan ini kita tidak menggunakan ds tetapi menggunakan dxyz? Alasannya karena sekarang kita membahas perpindahan. Ketika sebuah benda bergerak, perpindahan dapat diuraikan ke dalam 3 arah, yaitu sumbu Y, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Dimana kita bisa nulis rumusnya yaitu dr sama dengan dxi ditambah dy arah z ditambah dz arah k. Artinya perpindahan kecil sepanjang lintasan terdiri atas perubahan pada koordinat x, y, dan z. Lalu mengapa? Lalu sekarang kita memiliki 2 vektor ya teman-teman. Yang pertama adalah vektor gaya yaitu F, yang kedua yaitu vektor perpindahan kecil yaitu dr. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mengetahui seberapa besar pengaruh gaya tersebut terhadap perpindahan benda? Di sini aku jelaskan bahwa untuk itu digunakan operasi dot product atau hasil kali titik. Mengapa harus dot product? Karena dot product hanya mengambil komponen gaya yang searah dengan perpindahan. Karena dot product hanya mengambil komponen gaya yang searah dengan perpindahan. Supaya lebih mudah dipahami, coba bayangkan kita sedang mendorong sebuah meja. Kalau kita mendorong tepat ke depan, meja akan bergerak dengan mudah. Namun jika kita mendorong ke samping, sementara meja bergerak ke depan, sebagian gaya yang kita berikan tidak membantu perpindahan meja. Bahkan jika kita mendorong tepat tegak lurus terhadap arah gerak, meja tidak memperoleh usaha sama sekali. Nah, ini alasan mengapa kita menggunakan dot product. Di sini ada rumusnya yaitu F.dr sama dengan PD X ditambah Q dy ditambah R dz. Kemudian bentuk integralnya menjadi integral sepanjang kurva C dari F.dr sama dengan integral sepanjang kurva C dari PDX plus Q dy ditambah R dz. Jadi berbeda dengan line integral sebelumnya yang menjumlahkan fungsi skalar, sekarang kita menjumlahkan pengaruh suatu medan vektor terhadap perpindahan benda sepanjang lintasan. Selanjutnya kita akan masuk ke word as a line integral. Nah, setelah memahami bentuk line integral terhadap medan vektor, sekarang kita akan melihat salah satu aplikasi yang paling penting, yaitu usaha atau work. Teman-teman tentu masih ingat rumus usaha yang dipelajari pada mata pelajaran fisika, yaitu W sama dengan F kali X. F kali S. Nah, namun saya ingin bertanya, apakah rumus ini selalu dapat digunakan? Jawabannya adalah tidak. Rumus tersebut hanya berlaku jika gaya yang bekerja selalu tetap dan arahnya sama dengan arah perpindahan. Dalam kenyataannya, gaya sering berubah-ubah. Misalnya gaya gravitasi, ketika benda berpindah posisi, gaya listrik sering di sekitar muatan atau gaya magnet. Dalam kondisi seperti ini, kita tidak bisa menggunakan rumus sederhana tersebut. Solusi dari masalah ini adalah membagi lintasan menjadi bagian-bagian yang sangat kecil. Pada setiap perpindahan kecil, gaya dapat dianggap hampir konstan. Usaha kecil yang dilakukan pada perpindahan tersebut dituliskan sebagai dw sama dengan F.dr. Kemudian seluruh usaha kecil tersebut dijumlahkan dengan sepanjang lintasan sehingga diperoleh P sama dengan integral sepanjang kurva C dari F.dr. Inilah rumus yang digunakan untuk menghitung usaha apabila gaya berubah-ubah sepanjang lintasan. Lalu kita sini ada makna fisiknya, yaitu bahwa dot product dapat ditulis dengan F.dr sama dengan besar vektor F dikali besar vektor dr dikali cos theta. Di sini bisa diperhatikan bahwa terdapat cos theta. Disinilah arah menjadi sangat penting. Kalau sudut antara gaya dan perpindahan adalah 0 derajat, maka nilai cos theta adalah 1. Artinya seluruh gaya membantu benda bergerak sehingga usaha yang dihasilkan menjadi maksimum. Kalau sudutnya 90 derajat, nilai cos theta-nya menjadi 0. Artinya gaya tidak memberikan usaha sama sekali. Sedangkan jika sudutnya 180 derajat, nilai cos theta menjadi negatif 1. Artinya gaya justru menghambat gerak benda sehingga usaha bernilai negatif. Jadi bukan hanya besar gaya yang menentukan usaha, tetapi juga arah gaya terhadap arah perpindahan. Nah, di sini sekarang kita memahami ya bahwa line integral dapat digunakan untuk menghitung usaha yang dilakukan oleh suatu medan. Namun selama ini menganggap lintasan yang dilalui benda hanya terdiri dari satu kurva yang halus. Lalu bagaimana jika lintasan terdiri dari beberapa luas garis atau beberapa kurva yang terhubung? Apakah line integral masih digunakan? Oke, kita akan masuk ke bagian terakhirnya pembahasan kita, yaitu line integral along piecewise smooth curves. Sekarang kita akan bahas ini, dimana sebelum masuk ke definisinya, aku akan mengajukan satu pertanyaan dulu, yaitu apakah semua lintasan yang kita temui selalu satu kurva yang mulus? Jawabannya tentu tidak. Dalam kehidupan nyata, sebuah lintasan bisa saja terdiri dari beberapa bagian. Sebagai contoh, bayangkan seseorang berjalan dari rumah menuju kampus. Perjalanan mungkin
dimulai dengan berjalan lurus ke depan, kemudian berbelok ke kanan, lalu kembali berjalan lurus hingga sampai tujuan. Lintasan seperti ini tidak lagi berupa satu kurva yang mulus, melainkan tersusun dari beberapa ruas yang saling terhubung. Contoh lain adalah lintasan berbentuk persegi panjang atau segitiga. Setiap sisi merupakan ruas garis yang halus, tetapi pada titik sudut terjadi perubahan arah secara tiba-tiba. Nah, lintasan inilah yang disebut dengan piecewise smooth curves atau kurva halus yang tersusun dari beberapa bagian. Nah, apa sih yang dimaksud dengan piecewise smooth curves? Yaitu suatu kurva dinyatakan smooth atau halus apabila mempunyai parametrisasi yang kontinu atau turunan pertamanya kontinu. Dengan kata lain, arah gerak pada kurva berubah secara mulus tanpa adanya patahan. Namun, jika sebuah lintasan terdiri atas beberapa kurva halus yang disambungkan menjadi satu, maka lintasan tersebut disebut piecewise smooth curve. Jadi, setiap bagiannya tetap halus, hanya saja ketika berpindah dari satu bagian ke bagian berikutnya dapat terjadi perubahan arah. Nah, yang perlu diperhatikan adalah setiap bagian kurva masih dapat diparameterkan secara terpisah sehingga line integral tetap dapat dihitung. Lalu kalau lintasannya terdiri dari beberapa bagian, apakah kita harus mencari satu parametrisasi yang berlaku untuk seluruh lintasan? Jawabannya adalah tidak perlu, karena dijelaskan bahwa setiap bagian kurva dihitung secara terpisah, kemudian hasilnya dijumlahkan. Misalkan, lintasan terdiri dari bagian yaitu C1, C2, dan C3. Secara parametris ditulis C sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Di situ ada aku jelaskan ya teman-teman. Nah, artinya lintasan keseluruhan merupakan gabungan dari 3 kurva. Nah, dimana kalau kita menghitung line integral fungsi skalar, maka berlaku sifat integral sepanjang C dari F terhadap ds sama dengan integral sepanjang C1 dari V terhadap ds ditambah integral C2 dari F terhadap ds ditambah integral sepanjang C3 dari F terhadap ds. Nah, perhatikan ya, bahwa kita tidak perlu menghitung sekaligus. Yang dilakukan adalah menghitung masing-masing bagian terlebih dahulu. Kemudian, hasilnya keseluruhannya itu dijumlahkan. Prinsip ini juga berlaku pada line integral medan vektor. Jika kita memiliki integral sepanjang C, F dot dr, maka integral tersebut dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu aku sebut aja teman-teman, integral sepanjang C, F dot dr sama dengan integral C1 F dot dr ditambah integral sepanjang C2 F dot dr ditambah integral C3 F dot dr. Artinya, usaha atau besaran yang lain itu dihitung sepanjang lintasan total, sama dengan jumlah usaha pada setiap bagian lintasan. Lalu, mengapa ya sifat ini harus berlaku? Karena jawabannya kembali lagi pada konsep dasar integral tadi. Sejak awal kita sudah mengetahui bahwa line integral merupakan proses menjumlahkan kontribusi dari bagian-bagian kecil lintasan, yang dimana jika lintasan dibagi menjadi beberapa bagian yang lebih besar, konsep penjumlahan tetap sama. Kita hanya mengelompokkan bagian-bagian kecil tersebut ke beberapa segmen, kemudian menjumlahkan hasil integral dari setiap segmen. Jadi setiap konsep tidak ada yang berubah hanyalah cara kita menjadi lintasan. Nah, ada satu hal yang perlu diperhatikan ya teman-teman ketika menghitung line integral pada piecewise, yaitu arah lintasannya. Mengapa menjadi penting? Karena pada line integral, terutama line integral pada medan vektor, hasil integral dipengaruhi oleh arah gaya, dimana apabila arah lintasan dibalik, maka line integral dapat berubah. Oleh sebab itu, ketika menghitung setiap segmen kurva, kita harus memastikan bahwa parametrisasi mengikuti arah lintasan yang diberikan pada soal. Kesalahan dalam menentukan parametrisasi dapat menyebabkan hasil akhir yang berbeda. Oke, di sini ada kesimpulannya ya teman-teman, dimana pertama itu kita telah membahas line integral yang digunakan untuk menghitung akumulasi suatu besaran di sepanjang sebuah kurva, bukan pada suatu daerah maupun volume. Yang kedua itu, line integral berasal dari konsep Riemann sum, yaitu penjumlahan kontribusi dari potongan-potongan kecil pada kurva yang kemudian diambil limitnya menjadi integral. Lalu yang ketiga, yaitu sebelum menghitung line integral, kurva harus diparameterkan agar seluruh perhitungan dapat dinyatakan dalam satu variabel, yaitu parameter T. Lalu yang keempat, terdapat dua bentuk line integral yang kita pelajari. Nah, bentuk pertama itu line integral fungsi skalar yang menggunakan elemen panjang busur ds. Sedangkan bentuk yang kedua adalah integral medan vektor yang menggunakan dx, dy, dan dz, serta banyak digunakan untuk menghitung usaha atau work. Nah, yang terakhir, apabila lintasan terdiri dari beberapa kurva halus saling terhubung atau piecewise smooth curves, maka line integral dihitung pada setiap bagian secara terpisah. Kemudian, seluruh hasilnya dijumlahkan dengan tetap memperhatikan arah lintasan. Nah, dengan memahami kelima konsep tersebut, kita dapat melihat bahwa line integral merupakan pengembangan dari integral biasa untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pada lintasan yang melengkung, baik dalam matematika maupun dalam penerapan pada fisika dan tekniknya. Oke, teman-teman, kita udah di ujung penjelasan nih, yaitu penutupan. Demikian untuk penjelasan aku bisa jelasin tentang
section 15.2 line integral. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga penjelasan ini dapat membantu memahami konsep line integral dengan baik. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.